Lah, ngapo? Tahu tuh. Iya. Apa? Jalan apa? Ya tahu aku ngejar waktu. Ngejar waktu bukan kawan. Di dalam video terlihat jelas terjadinya pemukulan oleh beberapa orang kepada sang supir. Peristiwa bermula saat mobil feeder LRT melintasi jalan kawasan Sukabangun, Kota Palembang. Sang supir menurunkan salah satu penumpang yang tidak jauh dari lokasi adanya perbaikan jalan. Karena diduga mobil feeder LRT ini membuat di sekitar jalan menjadi macet. Seorang pekerja tidak terima dan terjadilah aksi pengeroyokan terhadap sang sopir. Akibat kejadian ini, korban pun langsung melaporkannya ke polisi. Sementara pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Dua pengendara sepeda motor tabrakan adu banteng di Jalan Tanah Merdeka, Cilincing, Jakarta Utara. Kecelakaan terjadi akibat salah satu pengendara motor melintas melawan arah. Akibatnya, salah satu pengendara motor harus mendapat perawatan di rumah sakit, sedangkan pengendara motor lainnya yang melawan arah hanya luka ringan. Meski begitu, kedua motor pengendara rusak parah akibat kecelakaan. Kasus laka adu banteng ini ditangani oleh unit Laka Lantas Wilayah Jakarta Utara. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah bus study tour siswa SMP PGRI Malang terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di jalan tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, 2 orang meninggal di lokasi, sementara belasan lainnya luka-luka. Lagi-lagi kecelakaan bus study tour kembali terjadi. Kali ini rombongan bus siswa SMP PGRI Malang terlibat kecelakaan dengan truk di jalan tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur. Bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa usai melakukan study tour di Yogyakarta oleng saat mendekati lokasi kecelakaan dan menabrak bagian belakang truk. Dugaan sementara, sopir bus mengantuk sehingga bus kehilangan kendali. Dari Madiun, dari Madiun mau ke Malang, terus di KM 6 rest area Jombang. Ya. Dari belakang bis kayak oleng gitu. Kenapa katanya? Indikasi supirnya ngantuk. Rombongan dari Jogja pariwisata SMP PGRI 1 Wonosari Malang sama Malang. Kondisinya gimana? Keretnya meninggal, satu meninggal sama katanya informasi terakhir itu gurunya meninggal satu. Akibat peristiwa ini, 2 orang meninggal dunia di lokasi sementara belasan lainnya luka-luka. 2 korban tewas adalah penumpang bus yakni Edi Sulistiono, kernet asal Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Blitar, dan Edi Krisna Handaka, seorang guru asal Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kedua jenazah telah dilarikan ke RSUD Jombang untuk menjalani pemulasaran. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Diduga lantaran frustasi dijauhi oleh teman-temannya di sekolah, seorang siswa kelas 7 di salah satu SMP di kawasan Tebet, Jakarta Selatan nekat melompat dari lantai 3 gedung sekolah. Saat ini korban telah mendapatkan pertolongan dari pihak kepolisian dan pihak sekolah. Polda Metro Jaya mengungkap alasan siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama Negeri 73 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan nekat melompat dari lantai 3 gedung sekolah. Dari keterangan yang diperoleh oleh pihak kepolisian, siswa berinisial GAD tersebut nekat melompat lantaran frustasi dijauhi oleh teman-teman sekolahnya. Penyidik juga masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut dan saat ini korban telah dilakukan pertolongan dari pihak kepolisian dan pihak sekolah. Terkait adanya kejadian ini, kami mengimbau ya kita semua sama-sama untuk meningkatkan pengawasan kepada anak-anak ya. Informasi yang kami terima dari Kapolsek, alasan korban loncat ini karena merasa dijauhi oleh
teman-temannya. Ya, ini informasi awal ya, ini masih didalami terus. Sementara Komisioner KPI Aris Adilaksono mengatakan akan memberikan penanganan dan pendampingan psikologis dan pemulihan kepada GAD yang masih berusia 14 tahun. Untuk yang kami lakukan adalah memastikan bahwa korban betul-betul mendapatkan penanganan yang maksimal, baik dari satuan pendidikan, dari dinas pendidikan, kemudian layanan pemerintah daerah yang menyangkut perlindungan anak. Salah satunya layanan dari Sudin PPA agar kemudian melakukan pendampingan secara psikologis kepada korban. Sebelumnya, seorang pelajar SMP N73 Tebet, Jakarta Selatan berinisial GAD terjun dari lantai 3 gedung sekolah pada Senin tanggal 20 Mei kemarin. GAD mengaku dijauhi oleh teman-temannya. Korban yang merasa tidak ada teman yang memperdulikan dirinya akhirnya melakukan percobaan bunuh diri. Kita beralih ke kasus pembunuhan Vina. Peggy Setiawan alias Perong, satu dari 3 daftar pencarian orang pembunuh Vina dan Eki berhasil ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Peggy telah menjadi buron selama 8 tahun bersama Andi dan Dani. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap 1 buron kasus pembunuhan Vina Dewi dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Identitas DPO yang buron sejak 8 tahun itu adalah Peggy Setiawan alias Perong alias Egi. Peggy ditangkap kepolisian saat berada di Bandung. Meski begitu, polisi belum merilis wajah maupun proses penanganan terhadap Peggy demi alasan penyidikan. Terduga tersangka yang kita DPO-kan yaitu atas nama Peggy alias Perong atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan terkait keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Itu ditangkapnya di mana tadi di Peggy? Spesifik Bandung. Untuk Peggy kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap untuk posisi penangkapan, tentu karena untuk alasan pembuktian. Polda Jabar telah merilis identitas berupa nama, ciri-ciri fisik, hingga alamat para buron pembunuh Vina. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang mendekam di lapas Cirebon dipindahkan ke Rutan Bancai dan Rutan Kebonwaru Bandung. Mereka dibawa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar untuk kembali diperiksa. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah mendekam di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat sejak tahun 2016 dititipkan sementara ke Lapas Bancai dan Kebonwaru Bandung. 4 terpidana ditempatkan di Kebonwaru dan berada terpisah dari tahanan lainnya. Sementara sisanya diperiksa di Rutan Bancai. Kepala Rutan Kebonwaru Suparman mengatakan pemindahan para terpidana ke lapas dan rutan di Bandung untuk memudahkan pemeriksaan. Itu ada 4 orang, yang pertama Ripaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Suprianto, yang keempat Eka. Itu alasannya dititip ke sini kenapa, Pak? Karena dari Polda Surat untuk kepentingan pendidikan ya. Berarti sisanya 2 orang lagi di mana, Pak? Silakan tanya ke Polda. Kita hanya terima 4 orang aja. Pak, mereka di ruang khusus atau digabungkan sama terpidana? Untuk sementara ini kita taruh di karantina. Mereka itu sempat melakukan, sempat diperiksa di sini oleh Polda, Pak? Belum ya. Baru mereka mengantar. Mungkin ya saya nggak tahu, nanti ya mereka akan bersurat untuk Lisabon dan sebagainya pemeriksaan. Nanti akan kita. Yang penting saya terima 4 orang dari Lapas Cirebon. Dari 8 tersangka, 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Sementara Saka Tatal sudah bebas setelah menjalani masa hukuman di Lapas Cirebon. Pemirsa, ramainya kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi 8 tahun silam berdampak pada melonjaknya informasi hoaks seputar kasus tersebut di dunia maya.
Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cirebon mencatat terjadi peningkatan kabar hoaks kasus kriminalitas di Cirebon hingga 1000%. Padahal biasanya laporan kasus hoaks di Cirebon hanya beberapa saja. Informasi hoaks tentang kasus Vina yang beredar bersumber dari berbagai macam asumsi masyarakat di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk waspada dan lebih bijak dalam menyebarkan informasi. Relawan pun menyatakan salah satu cara untuk menghentikan hoaks kasus Vina adalah dengan adanya kepastian hukum. Kami di Relawan TIK Kabupaten Cirebon dan juga Kabupaten Cirebon Cyber Hoax mendeteksi ada peningkatan sekitar 1000% dari bulan-bulan biasanya. Kita biasanya satu bulan itu hanya mendeteksi 1-3 informasi hoax yang bersumber dari Cirebon. Sekarang dari satu kasus ini itu bisa sampai 40 informasi hoax yang tersebar. Belum lagi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Warga ex Kampung Bayam yang kini tinggal di tempat hunian sementara di Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara mengeluh dikarenakan tempat tinggal tersebut tidak layak huni. Fasilitas air bersih dan hunian tidak dapat digunakan untuk keperluan konsumsi. Selain fasilitas air bersih, mereka juga mengeluhkan tidak adanya aliran listrik. Ratusan warga ex Kampung Bayam mulai menempati tempat hunian sementara di Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Mereka mengeluhkan kondisi rumah yang tidak layak huni, diantaranya atap yang bolong. Tidak hanya itu, fasilitas air bersih dari air tanah tidak dapat digunakan untuk konsumsi, sehingga warga terpaksa membeli air untuk keperluan minum dan memasak. Selain itu, aliran listrik pun belum ada sehingga warga sulit melakukan aktivitas. Fasilitas di sini ya keadaannya udah nggak bagus sih. Kayak rumah-rumah juga udah banyak yang rusak, listrik pun mati, air pun nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada air itu gimana Bu? Paling kita ambil air sumur. Sebelumnya pada Selasa malam, warga ex Kampung Bayam yang tinggal di rumah susun 3 lantai atau Kampung Susun Bayam Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara dipaksa mengosongkan tempat tinggalnya oleh pengelola rumah susun PT Jakarta Propertindo Jakpro. Warga sempat menghalangi petugas keamanan Jakpro yang mencoba masuk ke hunian mereka. Instruksi pengosongan Kampung Susun Bayam dikeluarkan pihak pengelola Rusun Jakpro yang merupakan perusahaan profesional milik pemerintah Provinsi Jakarta. Kampung Susun Bayam yang berada di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS ini mencekam sejak ratusan petugas berseragam mengepung bangunan rumah susun ini pada Selasa siang. Mediasi antara warga dan pihak Jakpro sempat menemui jalan buntu, namun negosiasi terus berlanjut setelah pihak kepolisian mengabulkan permintaan warga untuk membebaskan Muhammad Furkon, salah satu penghuni yang lantang melawan Jakpro, ditahan polisi. Ia diamankan atas tuduhan penyerobotan aset Jakpro. Sementara itu, petugas keamanan Jakpro melakukan pengosongan unit-unit yang ditempati warga dengan mengangkut barang milik warga ke dalam truk untuk dipindah ke hunian sementara di Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara. Kini warga pun berharap pihak Jakpro yang memindahkan mereka secara paksa dari Rusun Kampung Susun Bayam memberikan hunian layak yang tidak jauh dari tempat tinggal semula. Pemirsa, warga Kampung Bayam yang dipaksa mengosongkan unit rumah susun di sekitar Jakarta International Stadium kini direlokasi ke hunian sementara di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Kawasan hunian sementara ini berjarak sekitar 7 km dari bangunan rusun Kampung Susun Bayam. Area hunian sementara ini terdiri dari puluhan rumah semi permanen yang berada di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa. Hunian sementara ini dibangun warga saat Jakarta International Stadium JIS masih dalam tahap pembangunan.
Kala itu PT Jakarta Propertindo Jakpro pengelola JIS meminjamkan lahan milik Pemprov Jakarta kepada para warga. Namun dalam setahun terakhir warga meninggalkan hunian sementara dan menduduki rusun Kampung Susun Bayam sebagai upaya perlawanan untuk mendapatkan hak mereka. Ya pemirsa, sempat terjadi keributan di luar rumah susun yang menjadi tempat tinggal warga Kampung Bayam dekat JIS Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seseorang yang mengaku sebagai pengacara warga Kampung Bayam dihadang belasan petugas keamanan Jakpro. Dari tadi saya sopan ya. Dari tadi saya sopan. Menjalani sesuai perintah. Dari tadi lu kenapa lu nggak boleh saya masuk? Bisa pulang nggak? Kok bisa pulang gimana? Dari tadi saya bilang kenapa saya tidak boleh masuk? Lelaki ini marah karena dilarang masuk ke rumah susun yang ditempati warga Kampung Bayam. Dia mengaku sebagai kuasa hukum yang mewakili penghuni. Petugas keamanan memperketat penjagaan pintu menuju rumah susun yang terletak dekat Jakarta International Stadium ini. Mereka tidak mengizinkan siapapun masuk, termasuk wartawan sekalipun. Adu mulut pun terjadi, karena petugas tetap melarang Juharto masuk, meski sudah ada warga yang menjemputnya. Setelah cekcok, Juharto akhirnya diizinkan masuk bersama sejumlah jurnalis. Udah wartawannya masuk aja. Yang saya tahu saya dipanggil oleh klien saya untuk datang ke tempat ini. Saya datang ke tempat ini, saya bicara baik-baik, Pak, saya mau masuk, saya pengacara warga. Ini yang mengaku dari katanya ini pengaman dari Jakpro. Mereka tadi bilang Jakpro. Mereka ngaku di pengaman Jakpro, Satpam Jakpro, bahwa ada catatan tidak boleh masuk pers dan pengacara ke dalam Kampung Bayam. Ngilu, cincin nyangkut di alat vital seorang pria. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, lolos terpilih sebagai anggota legislatif, musisi Ahmad Dhani diusung Partai Gerindra untuk maju di pemilihan Wali Kota Surabaya periode 2024-2029. Mendekati pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada di bulan November nanti, sejumlah nama mulai dipersiapkan oleh partai pengusung. Nama Ahmad Dhani, musisi dan juga politisi Gerindra yang lahir di Surabaya ini digadang-gadang Partai Gerindra menjadi bakal calon wali kota Surabaya. Sebelumnya Ahmad Dhani merupakan salah satu artis yang lolos pada pemilihan legislatif yang lalu. Lalu seberapa besar peluang Ahmad Dhani untuk menang di Pilwalkot Surabaya? Ahmad Dhani dicalonkan Gerindra menjadi calon wali kota Surabaya, tentu menarik ya. Pertama itu hak Gerindra, tetapi memang harus dihitung betul, dikalkulasi soal peluang menangnya. Apakah bisa menang atau tumbang? Ya jawabannya tergantung berapa popularitas yang dimiliki oleh Ahmad Dhani, lalu seberapa tinggi juga elektabilitasnya, dan seberapa banyak juga isi tasnya. Akankah Ahmad Dhani akan mengambil peluang menjadi wali kota Surabaya atau tetap menjadi anggota dewan terpilih yang akan menduduki kursi di Senayan? Jika ia maju di pilkada nanti, Ahmad Dhani wajib mundur sebagai anggota legislatif paling lambat 22 September 2024. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita 3 kendaraan milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 3 kendaraan itu diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh SYL. 3 kendaraan yang disita antara lain 1 unit mobil mewah yang disita di perumahan Bumi Permata Hijau, Kota Makassar. Kemudian di perumahan The Orchid, KPK menyita 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor. Untuk menjaga kondisi kendaraan, saat ini ketiga kendaraan tersebut dititipkan di Polrestabes Makassar. Tim penyidik KPK terus melacak sejumlah aset SYL yang berkaitan dengan dugaan pemerasan dan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian di Sulawesi Selatan. KPK juga menelusuri aset-aset yang diduga disamarkan dengan nama orang lain.
Ya, pemirsa, agak lain nih. Ada-ada saja memang kelakuan pria yang satu ini. Seorang pria warga Bekasi memasang cincin di alat vitalnya. Alhasil cincin tersebut tak dapat dilepas dan terpaksa memanggil petugas damkar untuk melepaskan cincin tersebut. Petugas melakukan pertolongan dengan menggunakan alat potong gerindra. Proses pelepasan pemotongan dilakukan dengan hati-hati dan sempat menyulitkan petugas mengingat objek yang ditangani bukanlah di tempat pada umumnya. Menurut petugas, korban hanya iseng-iseng ketika memasukkan cincin ke alat vitalnya. Dari rekaman video amatir milik petugas pemadam kebakaran, seperti inilah proses evakuasi pelepasan cincin dari alat kelamin seorang pria berinisial R di Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan warga di Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk berebut gunungan hasil bumi. Hal ini merupakan bagian dari tradisi uri-uri budaya untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Ratusan warga di Desa Gejakan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk berebut gunungan hasil bumi. Sebelum berebut gunungan hasil bumi, para warga melakukan kirap sedekah bumi, mengarak gunungan hasil bumi keliling kampung dengan pakaian adat. Gunungan yang terdiri dari berbagai hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, dan palawija disusun menyerupai gunung kecil yang diarak menuju lapangan dengan diiringi berbagai kesenian tradisional. Sampai di lapangan, gunungan hasil bumi langsung menjadi rebutan warga. Dapat apa Bu itu Bu? Timun, tape, sayuran. Nanti diapakan timunnya Bu? Ya dimasak lah. Alhamdulillah untuk kegiatan Bus Desa kali ini mengambil tema Buyo Berkonya Wiji Kemahlipah Lojinawi. Alhamdulillah ini sebagai support semangat untuk para petani desa kita. Alhamdulillah ini sebagai wujud syukur sedekah bumi bersih desa kita. Diharapkan tradisi sedekah bumi ke depan dapat membuat hasil panen petani semakin melimpah. Pemirsa, kota Teheran dipadati puluhan ribu warga yang menghadiri prosesi perkabungan mendiang Presiden Ebrahim Raisi. Peti jenazah Presiden dan Menlu Iran serta korban lain dalam kecelakaan helikopter lalu disemayamkan di lapangan Azadi. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Puluhan ribu pelayat menghadiri arak-arakan pemakaman mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri dan korban lainnya yang gugur dalam kecelakaan helikopter. Jenazah Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian, dan para korban lainnya diangkut dengan truk trailer menuju lapangan Azadi. Lokasi tersebut berada di pusat kota Teheran, yang mana sebelumnya almarhum Presiden sering menyampaikan pidato kenegaraan. Massa melemparkan syal dan berbagai benda lainnya ke arah truk. Mereka berharap petugas dapat menyentuhkannya pada peti jenazah sebagai wujud penghormatan terakhir. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memimpin upacara pemakaman bagi para korban kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu. Upacara tersebut digelar di Universitas Teheran, tempat persemayaman peti jenazah yang dibalut bendera Iran dan dilengkapi foto para mendiang. Di atas peti jenazah mendiang Presiden Raisi terdapat sorban hitam sebagai simbol garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Presiden sementara Iran Mohammad Mokhber terlihat berada di barisan depan. Upacara juga dihadiri oleh para petinggi Garda Revolusi Iran, salah satu institusi paling berpengaruh di negara tersebut.
Sementara itu, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga terlihat di antara kerumunan pelayat dalam sebuah upacara pemakaman di Teheran. Ebrahim Raisi tewas bersama dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dan 6 orang lainnya dalam sebuah kecelakaan helikopter di Provinsi Azerbaijan Timur di tengah pegunungan berkabut. Sejauh ini Iran belum mengumumkan hasil penyelidikan penyebab kecelakaan maupun wacana dugaan sabotase.